Ya, ini saya ambilkan sedikit dari tadi saya sebut ya, beliau nulis kitab Sabilul Abid ala Jauharatut Tauhid. Ada bagian yang menarik, mungkin ini anggap saja semacam quotes tentang wali dan karomah. Orang-orang yang dicintai Allah itu kan kadang-kadang diberi karomah-karomah, kemampuan-kemampuan luar biasa. Saya melihat ada beberapa yang agak skeptis tentang fenomena karomah ini, hal-hal luar biasa yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Ada yang bilang Nabi aja tidak begitu, para sahabat juga tidak begitu. Nah, dalam Sabilul Abid ini Kiai Soleh menjelaskan kenapa zaman akhir para wali banyak kelihatan karomahnya, dan kenapa zaman sahabat dan tabi'in tidak seperti itu. Kiai Soleh menjelaskan begini, karena manusia di akhir zaman ini dhaif keyakinan agamanya, maka mereka didampingi oleh para wali dengan karomahnya agar semakin kuat keyakinan agamanya dan patuh kepada orang soleh. Semoga dengan demikian generasi zaman akhir tidak mudah menghina para orang-orang soleh. Berbeda dengan orang-orang zaman al-awwalin, periode sahabat dan tabi'in, yang dalam hidupnya masih sangat kuat keyakinannya kepada orang-orang soleh, sehingga karomah para wali tidak terlalu penting diperlihatkan. Apalagi zaman sahabat, di mana Rasulullah masih hidup bersama mereka. Ini salah satu petikan dari kitab Sabilul Abid yang menjelaskan kalau ada orang tanya, loh, para sahabat itu loh tidak punya karomah aneh-aneh, tidak seperti para wali tertentu yang kita baca kemarin-kemarin kan waktu kajian-kajian sufi kan banyak karomah-karomah para sufi ini. Kiai Soleh juga dikenal banyak cerita-cerita karomah tentang beliau. Suatu ketika beliau itu pernah jalan kaki menuju Semarang. Tiba-tiba ada Belanda bawa mobil lewat, nyalip beliau. Tapi begitu menyalip beliau, mobilnya mogok, macet, tidak bisa jalan. Nah, kemudian berjalanlah Kiai Soleh nyalip mobil itu. Kalau sudah disalip oleh Kiai Soleh, mobil ini bisa jalan lagi. Tapi begitu mobil ini nyalip Kiai Soleh lagi, mati lagi. Lama-lama Belanda yang lewat ini sadar, wah ini ada beliau ini, jangan-jangan karena karomahnya orang yang jalan itu. Akhirnya sama Belanda, Kiai Soleh dibarengi terus jalan. Akhirnya mobilnya tidak mogok lagi. Itu contoh karomah. Suatu ketika juga ada cerita Belanda yang ingin nyogok Kiai Soleh karena mungkin ingin mendekati Kiai Soleh karena beliau kan orang yang pengikutnya banyak, berpengaruh, santrinya banyak. Jadi Belanda ini membawa uang banyak kepada Kiai Soleh biar Kiai Soleh mau kompromi dengan Belanda. Wah, waktu tiba-tiba para Belanda ini mengeluarkan uangnya, Kiai Soleh terus marah. Terus dia mengambil sebongkah batu di hadapan orang-orang Belanda itu. Begitu batu itu diambil, ceritanya berubah menjadi emas. Nah, orang Belanda itu terus menjadi tidak berani lagi untuk menyogok Kiai Soleh. Ya, meskipun ceritanya setelah memperlihatkan karomah ini, Kiai Soleh juga menyesal. Beliau sering menangis kalau mengingat cerita-cerita yang semacam ini. Tapi ini menunjukkan bahwa ya memang kadang-kadang Allah memberikan karomah pada orang-orang yang dicintai, pada para wali.
Kenapa sih kalau di akhir zaman kadang-kadang malah lebih banyak cerita semacam itu dibandingkan zaman sahabat apa tabiin dulu? Jawabannya Kiai Soleh ya karena orang hari ini itu imannya lebih lemah, lebih butuh bukti lebih kuat, sehingga orang lain tertarik. Sehingga para wali, para ulama ini dipercaya. Maka Allah mengizinkan mereka mendapatkan karomah-karomah tertentu. Beda dengan zaman sahabat atau tabi'in. Mereka imannya masih sangat kuat, masih tidak butuh karomah-karomah. Apalagi zaman Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi masih hidup. Meskipun ada beberapa mukjizat Kanjeng Nabi, tapi kan tidak, kalau versinya di kitab Sabilul Abid tidak sebanyak belakangan ini ada macam-macam karomah-karomah. Itu bukan karena para walinya, tapi mempertimbangkan kelemahan keimanan kita yang menuntut bukti macam-macam. Bahkan kadang-kadang teman-teman ini yang belajar, yang tertarik dengan sufi, dengan tasawuf kan karena karomah-karomah itu, apalagi yang masih muda-muda. Ingin bisa jalan di atas air lah, ingin bisa macam-macam. Itu kan yang menarik anak-anak muda, sehingga suka dengan tasawuf. Bisa membaca masa depan lah, bisa membuat orang gentar lah. Jadi membayangkan karomah-karomah semacam itu sehingga tertarik meniti batin menuju ke dalam diri. Meskipun dalam tradisi tasawuf sendiri, karomah ini kan bukan sesuatu yang jadi target, jadi tujuan. Ini hanya bunga-bunga saja dalam perjalanan sufi. Oke, saya kira itu ya teman-teman, sedikit gambaran tentang gagasan-gagasan Kiai Soleh Darat As-Samarani. Monggo yang tertarik untuk belajar lebih dalam. Kelihatannya kalau hari ini buku-bukunya sudah banyak yang diterjemah, banyak yang sudah ditranslate dalam tulisan Latin, tidak lagi pegon. Hari ini itu kan tergantung kemauan saja, asal mau niat nawa itu sarananya banyak. Bahkan ustadz-ustadz, guru-guru kan sekarang juga sudah banyak yang turun gunung, bisa diikuti kajiannya. Tidak harus ke pondoknya, bisa lewat YouTube, lewat medsos-medsos yang mereka gunakan. Jadi monggo lah, cari ilmu sekarang jalannya banyak. Silahkan diperdalam ya. Kalau untuk ngaji ini kan terbatas. Ini hanya memperkenalkan saja, menunjukkan saja satu dua. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Baik, saya kira itu teman-teman. Kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.